tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ada yang tidak berangkat? Saya. Berarti minus 1. Iya. Oke, buku paket dibuka halaman 65. Minggu kemarin kita telah belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, di materi kali ini kita akan belajar tentang Isra Mi'raj. Di materi Isra Mi'raj ada 3 indikator penting yang harus pahami. Yang pertama yaitu latar belakang, nah, di materi Isra Mi'raj ini ada 3 indikator penting yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu latar belakang Isra Mi'raj. Terus yang kedua yaitu peristiwa penting yang ada di Isra Mi'raj. Kemudian yang ketiga yaitu hikmah dari Isra Mi'raj. Dari ketiga indikator ini nanti saya akan jelaskan tentang latar belakang, kemudian peristiwa penting sama hikmah nanti dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok pertama dan kelompok kedua. Yang pertama yaitu Isra Mi'raj. Isra itu yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj itu sendiri yaitu kekuasaan Allah dalam memperjalankan hambanya. Hamba di sini yaitu Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Pada malam hari kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Nah, Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa penting bagi umat Islam karena di peristiwa ini Nabi Muhammad mendapat wahyu untuk menunaikan sholat 5 waktu. Kenapa Nabi Muhammad dijadikan sebagai mengalami Isra Mi'raj? Yang pertama karena setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad itu giat dan gigih dalam beribadah. Giat dan gigihnya itu beliau semakin mendapat tantangan yang besar. Nah, di situ Nabi Muhammad mendapat suatu ujian berat, yaitu pamannya Abu Thalib meninggal. Kemudian 3 hari setelah pamannya meninggal menyusul istrinya yaitu Siti Khadijah. Nah, di situ Nabi Muhammad itu mengalami ujian yang begitu berat. Setelah itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad menuju ke Sidratul Muntaha untuk melakukan Isra Mi'raj. Kemudian karena Isra Mi'raj tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad, di situ di peristiwa itu Nabi Muhammad mengalami wahyu yang turun yaitu sholat 5 waktu. Nah, ini yang peristiwa sama hikmah nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama 3 orang, nanti kelompok yang kedua 2 orang. Ini didiskusikan. Saya beri waktu 5 menit sambil berdiskusi nanti sambil mendengarkan video tentang Isra Mi'raj.
Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi dalam Kopi Bercerita. Kali ini Kopi akan menceritakan kisah tentang Isra Mi'raj. Sambil mendengarkan ceritanya, jangan lupa ya subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan update video Kopi selanjutnya. Isra Mi'raj adalah peristiwa maha dahsyat yang agung yang pernah dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak peristiwa yang dialami Rasulullah pada saat Isra Mi'raj. Apa saja peristiwa yang bagaimana? Yuk kita simak videonya. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi lebih dari 900 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Pengertian Isra Mi'raj. Isra atau Sarah artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, Palestina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi segalanya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mi'raj secara bahasa artinya adalah naik. Secara istilah adalah naiknya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Mi'raj ini disinggung dalam surat An-Najm. Isra Mi'raj merupakan tasbih atau hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad yang berduka hingga menyebut Amul Huzn atau tahun berkacita. Mengapa beliau berduka? Ada beberapa sebab. Pertama, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kemudian. Tak berselang lama setelah Khadijah wafat, paman beliau Abu Thalib juga wafat. Sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, posisi Rasulullah semakin terjepit. Intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi nyata. Hingga pada suatu malam, pada saat Nabi Muhammad sedang berbaring di rumahnya, beliau didatangi oleh Nabi Jibril. Setelah itu, didatangkan juga Buraq, yaitu seorang putih yang seperti budak. Lalu Nabi Muhammad pun pergi bersama malaikat Jibril dan Buraq dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi mengambil air wudhu, lalu melakukan sholat 2 rakaat. Usai sholat dan keluar dari Masjid Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi khamar. Nabi pun memberi susu. Sungguh, engkau telah memilih kesucian, kata malaikat Jibril. Selesai sholat, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya, dan Mi'raj pun dimulai. Rasulullah naik turun bersama malaikat Jibril hingga tiba di langit pertama. Di langit yang pertama, kedatangan Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Adam. Beliau pun mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu di langit yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam.
Di langit yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah melewati langit ketujuh, Nabi Muhammad lalu menuju ke Sidratul Muntaha dan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mewajibkan sholat 50 waktu dalam sehari. Lalu Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke kota Mekah. Namun pada saat perjalanannya, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa pun bertanya tentang berapa banyak sholat wajib yang diperintahkan. Nabi Muhammad pun menjawab 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta Nabi Muhammad kembali untuk meminta keterangan. Dan Nabi Muhammad pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keterangan. Setelah perbicaraan yang panjang, akhirnya perintah sholat menjadi 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, Nabi Muhammad pun kembali ke rumahnya di kota Mekah dan lalu menyebarkan apa yang telah dialaminya kepada umat muslim, dan juga agar mereka melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu salat 5 waktu. Nah teman-teman, demikianlah cerita Taufik kali ini. Semoga kita semua sebagai umat muslim dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat 5 waktu. Dan yang pasti, perjalanan singkat itu berhasil merekam berbagai pemandangan spiritual bagi Nabi Muhammad SAW, dan hendaknya bisa dijadikan pelajaran dan hikmah bagi umat Islam. Sebab perjalanan alam hari itu telah membangkitkan semangat baru Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan dakwah Islam. Untuk presentasi dimulai dari kelompok 1, kelompok Bu Fendi, silakan. Perwakilannya siapa? Dari kelompok 1, peristiwa apa yang dialami Rasulullah ketika menjalankan Isra dan Mi'raj? Yang pertama, bertemu dengan jin Ifrit. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW mencium bau harum. Jibril menjelaskan bahwa bau harum tersebut adalah bau dari kuburan Masyitoh beserta keluarganya yang dibunuh oleh Raja Fir'aun karena tetap teguh mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang berzina. Keempat, gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka makan riba. Yang kelima, gambaran dosa dan hukuman bagi orang yang suka berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Yang ketujuh, kemudian Nabi juga diperlihatkan gambaran wajah-wajah para malaikat di badan neraka. Apa hasil Rasulullah dimi'rajkan ke langit? Selama perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu diperhatikan oleh Jibril alaihissalam. Namun ketika hendak naik ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak lagi menemani beliau. Beliau harus naik sendiri untuk menjemput perintah langsung dari Sang Khalid, yaitu perintah salat 5 waktu yang diwajibkan oleh beliau dan seluruh umat Islam. Setelah menerima perintah itu, Nabi Muhammad kembali ke Mekah bersama malaikat Jibril. Nabi tiba kembali di tempat pada malam itu juga. Sebuah perjalanan yang hanya dapat terjadi atas kudrat dan iradatnya, subhanallah. Bagaimana sikap Rasulullah setelah kembali dari Isra Mi'raj? Rasulullah harus segera menyampaikan perintah salat yang baru saja diterima kepada umatnya. Beliau merasa cemas akan sikap kaumnya
bisa menerima kebenaran peristiwa yang dialaminya, sementara kejadian yang dialaminya memang sangat luar biasa. Beliau berpikir bagaimana menyampaikan berita itu kepada umatnya. Sekian, terima kasih. Yang kemudian lanjut kelompok 2. Kelompok 2, tahukah kamu apa saja hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj? Ada beberapa hikmah yang dapat dijadikan pelajaran dan nasihat dalam kehidupan sehari-hari dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah yang pertama, kita harus meyakini bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki bisa terjadi karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, manusia tidak boleh sombong, seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Walaupun seorang pemimpin, Nabi tidak sombong. Yang kedua, kita wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kita harus dibuktikan dengan ibadah. Ibadah yang utama dalam Islam adalah menegakkan sholat. Perintah sholat diterima langsung oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga, kita harus mencintai dan bangga kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau bukan hanya nabinya umat Islam, tetapi beliau juga pemimpin umat seluruh dunia. Isra-nya Nabi yang dimulai dari kota Mekah menuju Yerusalem membuktikan bahwa Nabi dicintai oleh bangsa yang bukan orang Arab saja, tapi juga sampai di luar Arab. Wilayah yang pada waktu itu merupakan pusat kekuasaan Yahudi dan Nasrani pun tetap menerima dan menghormati Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, kita harus membuktikan bahwa besarnya Islam bukan karena kekuasaan, tetapi karena dakwah yang disampaikan dengan hikmah, penuh kelembutan, kasih sayang, dan dengan suri tauladan. Terima kasih. Itu materi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk selanjutnya yaitu evaluasi sesuai materi yang telah dijelaskan tadi. Ada 5 soal, saya beri waktu 5 menit. Individu.
Waktunya sudah habis ya, dikumpulkan ke depan. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.